di semester ini, khususnya ini yang belum bimbingan tuh ya, proyek ya, segera bimbingan. Baik, di perkuliahan sekarang kita masuk kepada materi integer linear programming ya. Jadi kalau di buku ini bab berapa ya? Bab 7 atau bab kemarin terakhir CPM dan PERT bab 6 ya. Nah, kita masuk di bab 9. Ini di Advanced Linear Programming ya. Sama dengan linear programming tapi ada beberapa kasus berbeda. Nah, kita masuk aja langsung ke integer linear programming ya. Nah, integer linear programming yang dimaksud dengan integer adalah bilangan bulat ya. Integer linear programming, jadi bilangan bulat. Jadi ini terkait dengan pemrograman bilangan bulat. Nah, kalau linear programming hasil dan ini ya, dia bisa berbentuk desimal, bisa berbentuk pecahan ya, hasil daripada linear programmingnya. Nah, kalau dalam hal ini kita coba memahami konteks terkait dengan integer linear programming, yaitu pemrograman linear berbasis bilangan bulat. Nah, contoh, ini ada beberapa contoh dulu terkait dengan integer linear programming. Nah, yaitu budgeting ya, budgeting capital. Jadi, misalkan ada 5 proyek yang dievaluasi dalam perencanaan 3 tahun. Ya, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ini proyek 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tabel berikut memberikan keuntungan yang diharapkan untuk setiap proyek. Ini keuntungan yang diharapkan dari setiap proyeknya. Ya. Kemudian, pengeluaran tahunan terkait. Nah, pengeluaran tahunan, ini pengeluaran masing-masing proyek nih. Proyek 1 tahun pertama 5 juta begitu ya. Proyek 1 tahun kedua 1 juta, proyek 1 tahun ketiga 8 juta dan seterusnya. Kemudian dana yang tersedia, ini dana ya, ini terkait dengan kendala tadi. Dana yang tersedia adalah 25 juta tahun pertama. Tahun kedua juga 25, tahun ketiga 25 juta. Gitu ya. Nah, kalau di total ini adalah ini 5 tambah 4 9 ya, 9 tambah 3 12 tambah 7 19 tambah 8 27. Nah, tentu dana yang tersedia 25 juta begitu, sedangkan dana yang kalau digunakan dipilih semua proyeknya totalnya adalah 27 juta. Sehingga secara nggak langsung maka harus dipilih proyek mana yang harus dilaksanakan atau yang dipilih sehingga keuntungannya dapat maksimum. Karena dananya terbatas sedangkan uang yang harus dikeluarkan 27 juta gitu ya. 27 juta. Dananya adanya 25 juta sehingga ini harus dipilih. Ketika dipilih maka berefek pada keuntungan. Kalau kita mau lihat dari sini mungkin keuntungannya kita pilih aja yang keuntungan yang paling besar ya. 20, 40, 20, sama 30. Kita pilih 4 gitu ya. Jadi yang tidak dipilih adalah yang keuntungannya paling kecil, yaitu proyek keempat.
gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat hasilnya di sini, yang tidak dipilih adalah proyek kelima. Proyek kelima. Ini bisa kelihatan dari sini. Kenapa yang dipilih yang harusnya ini? Kalau kita lihat dari keuntungan yang tidak dipilih yang ini. Ya kita jumlahin aja ini 5 tambah 4 tambah 3 tambah 8. Total berapa tuh? 9, 12, nah ini 20. Kemudian ini ditambah ini. Berapa? 10, 23. Kemudian, nah ini 20, 30. Nah ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Jadi nggak bisa kita pilih sembarang. Oh, yang ini keuntungannya paling kecil nih. Yang proyek 4 kalau kita hapus, kayaknya kita keuntungannya maksimum. Nah, ternyata tidak. Ya. Ini cara penyelesaian dalam bentuk integer linear programming. Nah, proyek mana yang harus dipilih? Didefinisikan sebagai ini X, XJ, X1, nilainya 1 kalau dipilih, nilainya 0 kalau tidak dipilih. Kemudian, keuntungan, tadi keuntungannya masing-masing ditulis dalam bentuk, nah, ini keuntungan ya, keuntungannya ditulis dalam bentuk fungsi tujuan atau Z, ini Z-nya 20x1, 40x2, 20x3, 15x4, dan 30x5. Dimaksimumkan kalau keuntungan. Kemudian ini kendalanya atau yaitu 5x1 tambah 4x2 tambah 3x3 kurang dari tambah 8x5 kurang dari 2. Ini. Constraint 1, constraint 2, dan constraint 3. Ya. Ini constraint bukan ya. Karena ini tadi keuntungan dan ini bukan, nggak ada constraint-nya. Namanya yang barisnya tidak ada constraint. Tidak ada kendala. Jadi constraint-nya hanya 3 seperti itu. Nah, lalu dengan konsep seperti ini, nah kalau kita menggunakan solver atau Excel tadi, kita gunakan namanya metode yaitu simplex linear programming, dan kita pilih X ini ya tadi ya, binary ya, kita pilih binary atau yang 1-0 pilihannya, kita gunakan simplex, maka hasil yang muncul di sini nanti adalah X1, X2, X4 nilainya 1, dan X5 nilainya 0. Artinya X1 sampai X4 yang dipilih, proyeknya X5 tidak dipilih, sehingga solusinya adalah, ini keuntungan maksimumnya adalah 95 juta. Gitu ya. Jadi dengan cara mengeluarkan proyek kelima dari ini. Ya. Jadi yang nggak diikutkan yang ini. Masuk akal. Karena kalau dijumlah, ini masih masuk nih, kurang dari 2. Ini juga kurang dari 25. Ini juga kurang dari 25. Nah, untuk contoh 1, silakan ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan integer linear programming, yaitu terkait dengan bilangan bulat. Nah, dalam hal ini, bilangan bulatnya tadi adalah keputusan untuk menentukan proyek itu diambil atau tidak. Dari serangkaian ada 5 proyeknya. Ada? Nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Lanjutkan ke yang kedua. Ya. Nah, yang kedua adalah contoh set covering problem, yaitu masalah
mengcover ya, masalah mengcover keseluruhan, mengcover wilayah maksudnya ya. Ya, tujuannya adalah untuk menentukan jumlah minimum instalasi yang akan mencakup, yaitu memenuhi kebutuhan layanan atau setiap fasilitas. Sebagai contoh, olahan air, instalasi listrik, instalasi hidran, ya telepon dan seterusnya. Oke. Instalasi tersebut dipasang karena dia merupakan fasilitas atau layanan publik. Ya, artinya ketika dipasang, dia harus mengcover seluruh wilayah, Artinya mudah diakses, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat sistem persamaan yang bisa mengcover semua wilayah tersebut? Nah, ini salah satunya, metodenya namanya contohnya adalah set covering problem untuk mengcover keseluruhan wilayah. Sekarang kita lihat contohnya, ini sama aja nanti terkait dengan ini telepon ini yang bisa diakses oleh semua orang. Tentu dipilih tempat-tempat yang sangat strategis. Itu kenapa kalau kita lihat juga perusahaan-perusahaan cenderung juga menyimpan fasilitas mereka, baik ATM ya, baik minum ya, tempat minum umum gitu. Jadi mereka menyimpannya di tempat yang maaf Pak, suaranya mudah dan banyak. Aksesnya mudah dan banyak ya. Kenapa suaranya kecil? iya Pak, tadi kejauhan suaranya. Ya. Udah kedengar lagi Pak. Kasih Pak. Nah, yang kedua contoh set covering problem tadi. Jadi bisa dilihat di sini masih sama disebut dengan integer linear programming karena xj tadi sifatnya 1, 0. 1 itu kita pasang, 0 itu tidak dipasang. Dalam membuat layanan, menentukan fasilitasnya mau dipasang di mana, yang pertama dilakukan tadi pemetaan dulu. Kalau misalkan dia menggunakan telepon, ini ceritanya memasang telepon ya, telepon umum, telepon darurat, ya sama juga nanti misalkan akses air, akses hidran, dan lain sebagainya yang sifatnya publik itu, atau misalkan kayak untuk memadamkan kebakaran atau gas darurat itu ya. Nah, tentu kalau layanan publik tadi, ini dalam hal ini bisa diakses oleh jalan. Ini di sini ada jalan ada jalan A, ada jalan B, ada jalan C, D, E, F, G, H, dan seterusnya sampai semua jalan. Maka dibuat terlebih dahulu di masing-masing persimpangan tersebut. Dihitung persimpangannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah dibuat persimpangan tadi, persimpangan tersebut kita aksesnya itu adalah yang satu ini, aksesnya dari mana? Ini jalan A bisa mengakses ke satu, jalan G bisa mengakses ke satu. Yang dua ini jalan diakses oleh B bisa, F bisa, I bisa, A juga bisa, gitu maksudnya. Sehingga karena ini namanya layanan fasilitas umum tadi, 6 bisa diakses oleh G juga, oleh F juga, boleh. Nah, tentu ceritanya kalau dipasang semua ya mahal ya, apalagi sifatnya seluruh Indonesia gitu. Maka dibuatlah beberapa, ya istilahnya simulasi atau
dibuat kira-kira apa yang bisa menjangkau, bahasa lainnya merentang menjangkau ya, di aljabar linear. Nah ini lebih detail lagi merentang menjangkaunya itu dalam bentuk titik-titik yang bisa diakses oleh semua jalan. Ini di titik tersebut, ini ada berapa titik di persimpangan? Ada 8 titik. Tentu bukan semuanya dipasang. Dihitung dulu. Dan dihitung tadi dengan metode yang sama sebenarnya simplex, namun tadi X-nya didefinisikan sebagai X, Y, binary tadi 1 atau 0. 1 dipasang, 0 tidak dipasang. Dibuatlah persamaan. Nah ini persamaannya, meminimumkan Z ya X1 sampai X8. Jadi di sini meminimumkan titiknya tadi. Kalau dipasang 1 nggak dipasang 0. Di ini meminimumkan titik yang ada di sini. Kemudian untuk setiap jalan di sini ada persamaannya. Jadi tulis saja X1 tambah X2 lebih dari sama dengan 1. Ya. Nah, lebih dari sama dengan 1 kan minimumnya nanti 1 ya. Nih, X1, ini X1, ini X2. Berarti untuk jalan A, X1 tambah X2, ya. X1 tambah X2 lebih dari sama dengan 1. Ini juga. Kalau ada 3 jalan, sorry ini karena kendalanya di jalannya. Kalau jalan E berarti X6 tambah X7 kurang dari sama dengan 1. Dan seterusnya ada 8 persamaan. Jadi disusun seperti ini. Ada bukan 8 ya. 10, 11. Ada 11 ya, sesuai dengan jalannya. Sudah disusun seperti ini, maka ini sederhana juga tadi menggunakan linear programming. Linear programming itu ditambahi integer linear programming dengan xj-nya sama dengan 1 dan 0. Ya, sebenarnya sama aja dia linear programming juga, tapi ditambahi integer linear programming, artinya dia ini tadi xj-nya antara 1 dan 0, maka jadilah dia integer linear programming. Hasilnya kalau digunakan solver, hasilnya tadi adalah 1, 2, 5, 7, yaitu X1 ini sini ya, X1 sama dengan 1 ya, X2 sama dengan 1, X5 sama dengan 1, dan X7 sama dengan 1. Nah ini yang maksudnya adalah penggunaan 1257 ya, titik-titik 1257 yang sebagai solusi bisa menjangkau keseluruhan. Sekarang kita buktikan benar nggak 1257 itu bisa menjangkau keseluruhan. Nah, saya tandai 1, 2, 5, 7. Jalan mana yang tidak memiliki akses ke titik tersebut 1257? Ada nggak jalan yang nggak memiliki akses? Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Jalan yang nggak memiliki akses ke titik-titik yang telah ditentukan. Ada? Ada ya? Ada yang lainnya? Dina? Ada nggak jalan dari gambar berikut ini yang tidak memiliki akses? Tidak bisa mengakses 257. Nggak ada ya? Semuanya memiliki akses ya. Ya. Contoh jalan A, dia bisa memiliki mengakses ke 1 dan 2. Boleh salah satu, boleh semuanya. Tadi layanan publiknya. Jadi bisa akses ke 1 atau 2. Nah, yang jalan G, dia bisa akses ke 1.
tentu dia nggak bisa akses ke 6, karena 6 itu nggak dipilih tadi. Ya. Jalan F, dia bisa mengakses ke 2. Jalan E, dia bisa mengakses ke 7. Ya. Jalan H, mengakses ke 7. Jalan I bisa mengakses ke 2. Jalan B bisa mengakses ke 3. Nah, ini nggak bisa. Ya. Nggak bisa mengakses ke 3. Jalan B mengaksesnya ke 2. Ya, bentar. Bapak permisi boleh nanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau dari gambar yang tadi, kenapa ya yang B nggak bisa ngakses ke 3? Masih kurang paham. Tunggu. Oke, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Bentar. Silakan, ada pertanyaan lain? Oke, bagus ya pertanyaan Rina tadi. Rina Hermina, kenapa nggak bisa mengakses? Bukan nggak bisa, tapi kan tadi kita udah sampai ke tahapan solusinya, yaitu dari solver atau dari ini tadi, dari solusi yaitu 1, 2, 5, 7. Jadi minimal ya harus memasang layanan publiknya tadi. Ini 1, 2, 5, 7. Nah, ini layanan publik tadi. Jadi yang kalau orang di jalan B ini dia nggak bisa mengakses ke sini karena kita nggak menggunakan layanan publik ini, belum dipasang, nggak ada, ini nggak dipasang di sini, jadi nggak mulai. Jadi ini ada 8 titik yang akan dipilih begitu. Nah, kalau kita gunakan Science tadi hanya cukup 4 titik aja, 4 titik 1, 2, 5, 7, dan itu akan bisa diakses oleh semua di sini, semua jalan di sini. Kita tidak perlu, kalau uangnya banyak tadi ya tentu bisa aja semua 8 titik tadi digunakan. Gitu. Tapi kalau uangnya terbatas, yang penting bisa terjangkau oleh semua jalan tadi, maka cukup 4 layanan publiknya yang dipasang. Atau kalau tadi terkait telepon, teleponnya cukup 4 saja. Karena yang di jalan B ini dia akan mengaksesnya ke sini. Jadi di setiap bahasa lainnya sederhananya nih adalah di setiap jalan ada layanan publik telepon umum. Telepon umum atau telepon darurat. Ini setiap jalan nih, coba aja jalan apa? Jalan C ada ke sini. Jalan D ada ke sini. Jalan G ada ke sini. Jalan H ke sini. Ya, jalan H ke sini. Jalan I ke 2, jalan F ke 2, jalan E ke 7, jalan G ke 1, jalan A ke 1 bisa, ke 2 bisa. Karena kadang dia punya. Begitu ya, Rina, bisa dipahami? Oke, paham Pak. Terima kasih Pak. Itu berarti nggak ada ketentuan pasti kan? Kayak misal street A itu kan ada 1 sama 2 yang bisa kan layanan publiknya. Jadi bisa pilih salah satu atau keduanya mengaliri? Iya, bisa salah satu atau keduanya bisa. Karena dia kan sifatnya tadi fasilitas atau layanan publik tadi. Jadi kecenderungan Oke. ini Makasih Pak. terkait dengan ya bisa diakses. Jadi bukan
bukan pilihan yang saklek. Tadi kalau dilihat contohnya tadi adalah state covering problem itu adalah menentukan jumlah minimum instalasi. Jadi instalasi minimum itu kan tadi bisa 88 yang dipasang, tapi kita cukup 4 saja yang dipasang, tapi bisa mencakup atau mengcover seluruh wilayah gitu ya, seluruh wilayah. Nah dalam hal ini tadi seluruh jalan dia bisa di cover 4 aja, begitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Farhan? Oh, yang lainnya? Farhan, ada Tina, ada siapa lagi? Karisa, Zihni, Fauzia, Hamdan, Tugas, Karomin, Raihan, Muhammad Aziz, Resmi, dan Lina Sugarano. Ya. Lanjut. Nah, itu intinya kita memahami real kondisi real, kita masukkan ke dalam sistem. Nah, ini sistemnya kalau kita udah paham kondisi realnya begitu, sistemnya seperti ini, maka kita bisa melakukan pemodelan. Nah, tinggal diganti aja sih ini persamaan-persamaannya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh masalah biaya tetap. Biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap, biaya di mana dia digunakan ininya itu hanya 1 kali. Ya, baik sekali Bu, terima kasih. Bukan. Terima kasih Bu. Nah, jadi masalah biaya tetap biasanya ini terkait dengan situasi dia setidaknya itu biaya itu terbagi menjadi 2 ya. Ini baik dalam bisnis dalam apapun biasanya ada biaya tetap, ada yang biaya tidak tetap. Contoh kalau kita mau punya kampus nih, ya bangun kampusnya ada biaya tetap loh. Nah, nanti ada biaya tidak tetapnya apa tuh ya, biaya karyawan, biaya perawatan, biaya segala macam lah. Nah, contohnya di sini kita langsung ke contoh-contohnya. Ini biaya tetap disimpulkan dengan F. Nah, ini F berapa nih biaya tetapnya? Kemudian biaya tidak tetap disimpulkan dengan C kali X. Nah, C kali X ini terkait dengan misalkan biaya tenaga kerja, ya. Biaya tenaga kerja kalau kita tenaga kerjanya 1 bulan sama 1 tahun ya beda kan. 1 bulan 3 juta, 1 tahun ya aja 3 kali 12. Nah, kira itu ya lipatannya. Kemudian material. Jadi material juga kalau kita mau produksi sesuatu, produksi 1 kaleng sama 1 des atau 1 pak ya beda ya harga ini ya. Jadi ini faktor kalinya. Nah, itu disebut dengan biaya tidak tetap. Lainnya dianggap 0 gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Nah, ini memilih perusahaan telepon. Kalau di Indonesia ada perusahaan yang umumnya kita berlangganan ya, baik yang secara langsung atau tidak langsung, perusahaan listrik sama perusahaan PDAM. Kalau langganan PDAM karena PDAM-nya dominan, jadi nggak ada pilihan lain. Tapi biasanya ada yang disebut dengan biaya abodemen ya. Nah, itu mirip. Abodemen itu dalam hal ini adalah biaya fix. Pakai nggak pakai, biasanya abodemennya itu sekitar 50.000 ya, baik PDAM maupun listrik ya. Nah, ini bisa maksudnya dalam hal ini bisa kita kategorikan sebagai fixed charge, harga apa tadi, biaya tetap. Nah, sedangkan biaya tidak tetapnya sesuai per meter aja. Per meternya berapa? Setiap
bulan 20 misalkan. Berarti 50.000 ditambah 20 kali misalkan per meternya 4.000 kali 4. Jadi 50.000 tambah 80. Kira-kira hasilnya adalah 130.000. Nah, ini bayar listrik, bayar air, bayar listrik juga gitu kira-kira ya. Itu perhitungan yang sangat sederhana menggunakan tadi F tambah CX biaya tetap tambah biaya tidak tetap. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat studi kasusnya bahwa perusahaan telepon A biaya tetapnya adalah $16 atau 16.000 ya, kita mudahkan aja, 16.000 per bulan ya, ditambah 25.000 per menit ya, telepon ya, sama ribu ya. Jadi kalau seperti halnya ya, nah itu biaya, ada biaya bulan, kita nggak pakai itu tetap kena gitu. Nah, ini sama persis ya, perusahaan A menggunakan biaya tetapnya 16.000 tadi per bulan ditambah 25.000 per jam kalau kita biar lebih masuk akal ya. Perusahaan B ya, misalkan Telkomsel, dia kena 25.000 per bulan ya, biaya tetapnya, tapi per menitnya hanya atau per jamnya 21.000. Perusahaan C 18.000 biaya tetapnya dan per jamnya tadi 22.000 per jam. Nah, ketika perusahaan tersebut tentu kalau saya harus memilih maka cari sesuai dengan penggunaannya, paling banyak penggunaannya berapa menit ya, per apa, anggap aja kita gunakan tuh lumayan lama gitu ya. Nah di sini penyelesaiannya karena kita nggak tahu berapa menit yang digunakan, kalau kita tahu berapa menit yang kita gunakan, nah ini lebih mudah, kita bisa langsung hitung masing-masing nih dari perusahaan A tadi. Perusahaan A tadi 25, ini fungsi tujuannya $25 ya, biaya tetapnya di sini maaf, nah, $16, perusahaan B $25 dan perusahaan C $18. Sedangkan yang ini adalah biaya tidak tetap tadi $0,25 per menit, $0,21 per menit dan $0,22 per menit. Nah, ini menggunakan fungsi tujuannya. Kemudian kendalanya, constraint-nya, yaitu ini dianggap X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 200. Jadi anggapannya adalah menggunakan 200 menit dalam sebulan kira-kira, ya dia menggunakan 200 menit. Kalau saya rata-rata sekitar 200 menit, ya berapa apa yang harus saya gunakan, ya perusahaan mana yang harus saya gunakan, gitu kira-kira ya. Nah, kalau menggunakan perusahaan pertama maka yang ini, ya X1 kurang dari sama dengan 200 Y1, ini pertidaksamaannya, karena dia harus dipilih. Ini biaya tidak tetapnya, ini biaya tetapnya Y1, Y1-nya nanti jawabannya 1 atau 0 ya. X1, X juga 1. X-nya adalah menitnya, gitu ya. Jadi yang dipilih Y1, Y2, Y3-nya. Jadi kalau dia Y1, maka dia nanti akan kena cas di sini semuanya, dan akan ditambahkan nilai ini ya.
Ini kalau dia pilih Y1, nah Y1 sama dengan 0, sorry, Y1 sama dengan 1, maka akan terpilih ini, yang lainnya 0. Maka X1-nya nanti akan ngikutin di sini. Ini yang Y1, ini nilainya akan ikut, ini yang nilainya 0, ini nilainya 0, begitu ya. Di sini X1, X2, X3 nilainya 0, nanti X1 sama dengan 200. Gitu ya. X2, X3 nilainya 0 tadi. Nah, di sini akan bernilai X1-nya 200, 0,25 kali 200 menit. Sehingga dihasilkan berapa? 50 tambah 16. Ya, kira-kira 66. Nah, gitu ya. Biaya yang harus dibayar $66. Atau 66.000. Solusi optimumnya menggunakan X3 sama dengan 200 dan Y3 sama dengan 1. Solusi optimum yaitu yang dipilih adalah Y3. Y3, bagaimana dipilih Y3-nya? Tadi kalau yang barusan 66 itu kalau saya pilih Y1 ya. Y1. Kalau saya pilih Y2 yang ini. Kalau saya pilih Y3 yang ini, yang tadi 66. Kalau Y2 berarti dapatnya berapa nih? Ini 25 tambah 200, 25 apa? 0,21 kali 200. 21 2 ya. 42 tambah 25 berapa? 67 ya. Kalau yang dipilihnya Y3 022 nih kali 200 kan 44 ya. 44 tambah 18 sama dengan 50 52, Pak. 5, ya 52. Betul ya. Jadi yang minimum yang ini 52. $52. Bukannya 62 ya, Pak ya? 44 tambah 18 kan, Pak? 62 nggak sih, Pak? Ya. Iya, 62. Terlalu cepat dari saya. 40 kan ini aja udah 50 kan, 50. Jadi hanya 8 yang mana. Jadi ini yang beli. Ini kalau saya coba satu tentu ya. Sedangkan ini adalah sistem nyebain ya. Jadi mencoba satu kan menunjukkan bahwa ini konsepnya benar. Nah, kalau konsepnya benar bisa digunakan. Ini balik lagi sistem bersama linear ini. Kalau dalam solver tadi, jadi buat aja nih persamaannya. Dibuat 3 persamaan di dalam solver, kemudian dilakukan. Ini kalau di dalam solver gimana cara bikinnya ini? Sistem bersama linearnya. Ini kan ada 2 variabel, jadi harus bikinin X1 kurang 200 Y1 kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Nggak mungkin dalam solver bikinnya begini, tapi bikinnya dalam satu variabel yang sama, dipindah ke kiri ya. Gitu. Nanti yang terakhirnya dipilih nih, Y1, Y-nya itu adalah variabel biner. Biner, maka nanti didapatkan solusinya. Solusi itu pemilihan Y1, Y2, dan Y3, dan X1, X2, X3. Sepaket nanti dia. Y1-nya sama dengan 0, otomatis nanti X1-nya didapatkan di sini. Ya. X2-nya 0, dan X3-nya 0. Nah, itu ya. Nah, itu 3 contoh ini yang merupakan yang bisa diterapkan langsung. Nah, sekarang kita lanjut ke menyelesaikan integer linear programming. Konsepnya bagaimana? Nah, konsepnya setidaknya ada 2. Yang pertama adalah metode branch and bound, yaitu cabang dan batas. Kemudian yang kedua cutting plan, di cut ya.
Algoritma integer linear programming, yang pertama langkah-langkahnya adalah menghilangkan batasan integer pada semua variabel integer. Jadi kalau ada variabel kontinu, ini nanti diganti dengan variabel integer. Kemudian diselesaikan linear programmingnya, identifikasi titik optimum kontinunya, yang kontinunya dulu, kemudian baru dari kontinu tadi dilakukan nih tahapan yang ketiga, memodifikasi ruang solusi. Ruang solusinya dimodifikasi dengan menggunakan ini, metode branch and bond dan metode cutting plan. Kita lihat nih contohnya, branch and bond yaitu metode cabang dan batas tadi. Langsung saja, ini linear programming sama seperti simplex yang pada awal dilakukan optimalisasi, didapatkan nilainya ini. Nah, di sini solusinya bukan solusi integer. Bukan solusi integer. Dari mana taunya? Kan 3,75 bukan integer. 1,25 juga bukan integer. Ya. Gitu. Jadi ini bukan solusi integer. Nah. Solusi integer tadi banyak ya. Misalkan ya terkait bahan. Ya kita mau solusi integer yang mau tentang keramik, berapa keramik yang dibutuhkan dalam satu luas tertentu. Ya kan nggak mungkin 4,8 misalkan ya. Ya pasti 4,8, ya kita ambil 5. Itu solusi integer. Nah, branch and bond tadi, karena dia di sini adalah desimal, maka dia dipecah. Nah, maka disebut dengan branch, cabang. Dipecah jadi 3 dan 4. Dipecah dan dibatas. Ini namanya dipecah, cabang, dan dibatas. Batasnya kurang dari sama dengan 3, lebih dari sama dengan 1. Ini namanya linear programming 1. Kemudian dipecah jadi linear programming 2. Linear programming 1 tetap, tapi X-nya kurang dari 3. Linear programming yang ketiga tetap, tapi X1-nya lebih dari sama dengan 4. Dipecah 2. Mungkin kalau ditulis seperti itu kurang kelihatan, kita langsung ke ini. Nah, awalnya solusinya seperti ini. Bentuknya adalah non-integer tadi. Karena kita lihat integer linear programming tadi, mau mendapatkan solusi integer, maka dipecah. 3,75 menjadi ini. Nah, solusinya di mana? Solusi yang awalnya di titik ini, nah kita yang jelas titik ini udah nggak dipakai, udah nggak ada, maka solusinya bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini di sebelah kirinya. Maka dilakukan apa di situ? Sama, tetap digunakan simplex. Kalau pakai solver digunakan simplex, maka nanti akan masing-masing di sini simplex, di sini juga simplex. Masing-masing akan menghasilkan solusi, mana solusi tersebutlah yang dibandingkan antara yang kanan di sini sama yang kiri di sini, mana yang lebih optimal. Optimal itu di sini maksimal atau minimal. Berarti kalau di sini maksimal. Dari gambarnya maksimal. Mana yang lebih maksimal? Di sebelah sini, sebelah kiri sini, atau yang sebelah kanan? Maka dilakukan simplex tadi ada hasilnya, dibandingkan, diambil yang paling maksimal. Ya. Itu secara visualisasinya seperti itu. Adapun tahapannya bisa kita lihat di berikut ini. Nah, solusi ILP tadi optimum terletak pada salah satu. Yang kedua atau yang ketiga harus masing-masingnya diperiksa. Nah, kita periksa linear programming yang terkait dengan maka didapatkan di sini
yaitu X1 sama dengan 3 dan X2,2 dengan Z sama dengan 23. Ya. Ini menggunakan simplex juga sama, tapi menggunakan tadi X1, X2-nya integer. Pilihannya itu integer. Harus bilangan bulat. Maka keluar 3,2. 3,2 dengan Z-nya sama dengan 25. Ya. Kalau nggak menggunakan integer tadi, ini 3,7, 1,25. Ininya Z-nya 23,75. Nah, setelah kita gunakan integer, hasilnya adalah Z-nya sama dengan 23. Otomatis turun sedikit Z-nya. Z-nya turun sedikit, tapi X1, X2 masih bisa berubah sesuai dengan visible atau enggak. Yang dikatakan visible itu masih dalam ruang wilayah ini namanya visible. Ya, jadi kalau 3,2 posisinya tadi di sini, ya dia visible, pindah ke sini dia solusinya. Kalau enggak dia pindah ke sini, gitu. Pindah ke bawah sini. Nah, lebih detailnya bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, disebut branch and bond karena seperti ini. Jadi kalau 3,75 dan 1,25 tadi kita pecah ini hasilnya, ini udah pasti maksimum, ya, udah pasti maksimum. Tapi ini namanya linear programming, ya. Nah, ketika kita pecah, jadilah dia integer linear programming atau ILP tadi. Untuk kurang dari 3 seperti ini, nilainya lebih dari 4 seperti ini. Nah, ini nilainya menggunakan simplex tadi, nilainya adalah 23. Kurang sedikit, tapi ini ada yang naik. Ya. 1,25 jadi naik ke 2 nilainya. Nah, jadi integer linear programming solusinya di mana? Solusinya adalah Z sama dengan 23. Kesimpulannya optimum. Kenapa optimum? Nah, kita lihat aja cabang yang lain. Kalau dia geser ke yang lebih dari sama dengan 4, maka X1-nya sama dengan 4. Gitu kan? X2-nya 0,83. Otomatis ini sebenarnya bukan integer linear programming karena Z-nya karena X2 0,83. Kalau Z-nya 23,33. Ini Z-nya masih masuk, tapi X2-nya 0,83 gitu ya. Ini bisa terlihat di sini dari gambar 0,83 bahwa berapa tadi? 4,083. 4,083. Nah, di sini nih. Nah, harusnya mau integer ke sini. 4,1. Nggak visible. Ya. Nah, jadi udah maksimum dia tuh di situ. Nilainya adalah 0,83. 0,83 totalnya 23,33. Lebih gede. Lebih gede 23,33. Iya, tapi ini bukan solusi optimum, bukan ILP. Z-nya pun masih lebih kecil dari ini. 23,75 masih lebih besar. 23,33 lebih kecil daripada 23. Kemudian kalau dipecah X2-nya ini dipecah dulu karena dia bukan integer, dipecah tadi kurang dari 0 dan lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari 1 pasti dia tidak visible yang tadi. Di gambarnya dia tidak visible. Nah, ini tidak visible. 4,1 itu posisinya di sini. Tidak visible. Tidak visible. Kemudian kalau yang 4,5 dan 4,5 X1 4,5 dan X2-nya 0. 4,5,0. Kira-kira di sini.
Nah ini visible ya. Tapi sekali lagi dia nilainya adalah 4,5. Si ininya tidak belum apa namanya? Belum integer. Bapak boleh tanya? Ya, silakan. Lalu buat yang di LP2 itu posisinya di mana ya Pak? Kalau dibandingin sama yang LP3 yang 4,083 itu. 4, LP mana? Antara LP2 sama LP3 itu letaknya Ya. di mana ya? Itu tadi yang gambarnya ya, diperhatiin ini LP2 dan LP3 ya. Ya. Ini dan ini. Ya, 4,083 dan 3,2 ya. 3,2. Sebenarnya ketika dipecah, dia kan pasti itu awalnya kan optimumnya di sini yang sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri. Optimumnya di situ. Ketika dipecah, ini branch and boundnya tadi dipecah menjadi yang integer, maka dia otomatis ke sini. Gitu. Ya. Itu yang visible-nya. Yang optimalnya kita belum tahu. Jadi 3,2 mana? Ini 3,2. Satu lagi tadi yang ini 4,0,8. ya 4 0,83 kan? Ya. 4 0,83 ya ini 4 di satunya, satunya kan ke atas. Enggak sampai 1 kan? Gitu ya. Ini 4,083. Gitu ya. Bisa dipahami? Berarti kalau yang 4,083 itu belum sampai 4 ya, Pak? Baratnya tuh. Bukan. Dia yang di 0,83 disembunyi. Belum sampai 1 betul. Oh. Betul, belum sampai 1. Kalau dia 1, kemungkinan dia bisa jadi Apa suaranya nggak kedengaran? Kalau dia 4,1 bisa jadi dia langsung optimal tuh. Karena kalau 4,1 cara hitungnya kan tadi nilainya adalah mana dari sistem bersama linear ini. 4,1. 4 kali 5 20. Nah, 24 kan? Itu pasti hasilnya optimal ya. Kalau 24. Ini kan 23,75, nggak mungkin melebihi ini. Sedangkan yang tadi kalau di 4,1 nilainya nggak mungkin melebihi. Karena ini sudah paling optimal. Yaitu karena dia 3,75 dan 1,25 adalah bilangan desimal atau bilangan real. Nah, jadi ini linear programming sudah paling optimal untuk bilangan real. Kalau bilangan integer, maka dia pasti kurang sedikit dari 23,75 tadi. Bisa 23, bisa 22, bisa 21, atau yang ke bawahnya, tapi nggak terlalu jauh juga. Nah, kalau kita pakai tadi titiknya adalah 4, jadi saya hitung totalnya adalah 24. Nah, hitungan kali 5 kali 4 tambah 4 kali 1 kan 24. Nggak mungkin karena di sini paling gede juga 23,7 si ininya nilai optimalnya ini di menggunakan linear programming. Integer linear programming kurang sedikit dari 23,75. Ya nggak tahu kurangnya berapa ya dihitung. Hitungnya barusan ini. Itu dipecah dulu, yang dipecah ini 3,75 nggak dipecahnya 1,25. 1,25 kita pecahnya ya, nah, dihapus gitu ya. Ini dipecahnya adalah yang 3,75. Ini dipecah.
di batas tadi branch and bond. Dari batas antara 3 kurang dan 4 lebih. Ya, berarti 3, berapa di sini? Nah, ini kebetulan 3,2. Kebetulan di sini adalah bilangan integer dua-duanya. Nah, kalau di sini belum tentu integer. Tadi yaitu 4,8 0,83. 83. Nah, gitu. Dicek dulu ini yang mana yang lebih optimal. Nah, kita belum tahu optimal yang mana yang lebih optimal. Dicek aja nilai Z-nya. Yang berubah itu nilai Z-nya aja tadi. Nilai Z-nya ternyata yang ini 23, yang ini sudah integer dua-duanya. Nah, ini sebenarnya solusi paling ideal. Kita belum tahu, kita cek lagi yang kanannya tadi 0,83, nilainya 23,3, sebenarnya lebih dekat ke sini. Tapi lebih dekat, tapi ini 0,83 bukan integer. Kita dipecah lagi. Ya, kurang dari 0 lebih dari 1. Nah, kurang dari 0 berarti X2-nya 0. X1-nya berubah Pak? Ya, berubah mengikutinya. X1-nya berapa di sini? 4,5. Ya, 4,5 masih itu di sini tuh 4,5,0. Nah, yang ini nih titiknya nih. Ya. Oh, 4,5,0. Ya, titiknya. Selama dia masih visible 4,5,0 visible, tapi ada solusinya. Berapa nilainya? 22,5. Masih lebih kecil daripada 23. Nah, berarti dia bukan solusi optimal. Nah, yang sebelah kanannya di sini. X2 lebih dari sama dengan 1. Tidak visible katanya. Coba aja kita lihat. X2 lebih dari sama dengan 1. Betul. Ini satunya di sini nih. Lebih dari sama dengan 1. Ini kosong. Nah, berarti dia tidak visible. Tuh, 4 lebih dari 1 untuk S2-nya dia tidak visible. Kemudian, jadi ini tidak visible. Yang ini juga lebih dari 5 tidak visible. Ini kurang dari 4, yaitu 4 sama dengan 0, nilainya 20. Nah, berarti di nilai Z-nya itu kita cek aja ini. Nah, nilai Z-nya ini yang paling optimal. Ya. Disebut dengan metode sebenarnya dari yang paling mendekati solusinya yaitu LP2 ini tadi, ya. Oke, itu bisa dipahami namanya? Bisa, Pak. Berarti yang paling diutamakan itu adalah X1 sama X2-nya itu integer ya, Pak? Ya, itu. X1 X2-nya integer. Ya, kemudian ada metode yang kedua, cutting plan, ya. Cutting plan. Ini relatif lebih mudah, yaitu sama seperti halnya algoritma Boolean pemotongan cabang dan batas. Cutting plan dimulai dengan cara memotong bilangan desimal tadi. Langsung aja kita. Gimana cara memotongnya? Gampang. Oh, ternyata ini sistem bersama linear programmingnya seperti ini. Solusinya ini adalah desimal atau bilangan ganjil. Bilangan desimal, ya. Ini gambarnya. Solusi optimalnya di sini. Kemudian dipotong. Bagaimana cara potongnya? Ini 4,5, ini 3,5. Langsung potong di 4. Nah, kalau di sini potong ke 3. Ya, yang pertama potong di 3, berarti S2-nya dipotong. Maka otomatis kita geser ke sini ini. Solusi optimalnya tuh geser. Awalnya di titik ini, ya, pindah ke sini. Nah, jadi ke kanan di sini. Ya. Nah, itu potongan pertama. Kemudian nilai ini ya berubah. 3-nya tetap karena udah dipotong dari 3,5 jadi 3. Nah, si angka 4,5 ini berubah sesuai dengan itu. Sesuai dengan nilai Z-nya. Ya. Sesuai dengan nilai Z atau mengikuti kurvanya itu tadi. Mengikuti gambar
nilai Z-nya berubah, jadi dia 4/7,3 ya. Kemudian dipotong lagi 4/7 itu menjadi 4 ya. Nah, tadi 4/7 dipotong jadi 4. Nah, jadilah solusi yang awalnya ke sini geser menjadi ke sini. Ini cut kedua ini Z ya, nilai Z. Nilai optimumnya di sini ya. Kalau dilihat dari gambar kan bahasa sederhananya ya dipotong di nilai-nilai yang integernya langsung ya. Daripada solusi optimalnya dipotong nilai integernya. Kalau dia nilainya kurang dari, ya pasti pakainya ini dipotong ke bawah 4,3. Ya, kalau dia misalkan minimum atau lebih dari, maka dia dipotongnya harusnya jadi 5,4. Ya, sesuai dengan gambarnya itu. Gitu ya. Ini kan kurang dari sama dengan, kalau kurang dari kan ke sini. Ini juga dipotongnya 4,5 menjadi 4, 3,5 menjadi 3. Ya. Sesuai dengan persamaannya nih. Kalau persamaannya ternyata lebih dari di sini, maka di sini nanti yang diarsir ke sini kan. Yang diambil adalah 5,4 bukan 4,3. Oke, ini dua metode untuk untuk menentukan integer linear programming. Kemudian yang terakhir ini adalah hasil metode simplenya dari yang tadi, dari yang ini linear programmingnya, kemudian digunakan integer linear programming. Dapat dilihat di sini solusinya adalah di sini x1 ini solusinya adalah ini memberikan integer dan integer, kemudian x2 adalah 3, kemudian nilai z-nya adalah 58, dan ini terkait dengan x3 dan x4 ini adalah variabel select dan surplus ya. Kalau di sini kurang dari berarti surplus, variabel surplus dan artifisial gitu. Jadi itu cara baca hasilnya aja. Itu saya kira itu aja materinya untuk integer linear programming. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi ya. Ada branch and bound. Sebenarnya kalau diikuti ini sebenarnya nggak sulit ya. Cuman mungkin ada jadi pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dipelajari lagi. Jadi kalau x-nya sudah tetap, misalkan ini x kurang dari sama dengan 3, diambil x yang 3, kemudian x2-nya dia berubah, sebenarnya berubahnya bebas, ya, dan ternyata dia dapatnya x2-nya sama dengan 2, nilai z-nya sama dengan 23. Jadi mulainya dari sini nih, menggeser nilai z. Ya, kalau x1-nya saya input 3, x2-nya saya dapatkan berapa ya? Di sini, dari sini saya dapatkan. Nah, kalau saya potong dari bisa jadi di sini. Nah, kenapa kok tahu nilainya adalah 2? Ya kalau kita lihat dari gambar, kenapa nilainya bisa tahu 2? Ini kan x1 sama dengan 3. Ini persamaan garisnya apa nih? Nah, itu yang kita perlu tahu. Persamaan garisnya adalah persamaan garis yang atas itu yang mana? Yang pertama atau yang kedua sini? Nah, persamaan garisnya adalah yang kedua, Pak. Persamaan garisnya kan? Yang kedua. Ya. Yang ini nih. Ini 8 ya, 8 yang bukan, yang 5. Yang 5 ini.
Yang 5 ke 5. Nah, berarti yang pertama. Nih. Ini kan cara bikin persamaan garisnya kan X1 sama dengan 0, berarti X2 sama dengan 5. X2 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 5. Nah, kan? Berarti di sini 5,0 dan 0,5. Nah, ini berarti garisnya yang ini. Nah, kita tahu angkanya berapa tadi? Ya, kita tahu angka ini 3 tadi. Ini 3, di sini berapa? Ya, masukin ke sini tadi. X1-nya 3, nah, tambah X2 sama dengan 5. Kita pakai sama dengan aja dulu, nggak apa-apa. Ya, berarti X2-nya sama dengan 5 kurang 3, yaitu 2. Nah, baru kita tahu di sini, oh di sini tuh nilainya 2. Gitu. Awalnya kan kita nggak bisa kelihatan tuh, apa nilainya. Pas nggak di sini 2? Pas nggak tahu. Tahunya dari mana? Kita tahunya 3, karena udah kita klik tadi. Di sini berapa? Nggak tahu 2. Ya, persamaan di sini apa? Yaitu X1 tambah X2 kurang dari 9,5. X1-nya 3, berarti X2-nya 5, 3,2. Nah, berarti di sini 2 tadi. Nah, muncullah tadi di branch-nya adalah, nah ini 2 tadi. Yang branch di sini juga sama. Nah, X1-nya 4. X2-nya berapa? X2-nya kita nggak tahu berapa. Tahunya dari mana? Dari persamaan. Persamaannya yang mana? X1-nya 4. Ya. Persamaan kedua. X1-nya 4. Ini persamaan garis yang mana? Ini kan ke sini. Ini persamaan garis yang kedua. Nah, maka kita tahu nilainya tadi yang ini. 10x1, 6x2 sama dengan 45. Kita tahu di sini 4, berarti ini 10 kali 4, 40. Ya, 10 kali 4, 40. Tambah 6 kali x2 sama dengan 45. Ya, 6x2 sama dengan 45 kurang 40, berarti 5. X2 sama dengan 5/6, atau tadi 0,83. Kalau 6/6 langsung 1, gitu ya. 0,83. Gitu. Dan seterusnya ke bawah sini. Itu barangkali ada pertanyaan lagi? Bisa ya diikuti, kalau nggak bisa nonton lagi pelan-pelan ya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada apa, paham kayaknya. Ada ya? Cukup, Pak. Kalau nggak ada, ya cukupkan perkuliahan lebih awal ya. Apa ya?